wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Pak Endro, harusnya Pak Endro yang sambutan yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga Pak Wahid selaku Ketua LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Juga ada Pak Usyari juga selaku Ketua Majelis Tablik. Saya akan hormati Pak Rudi selaku Sholsul Bait pada pagi hari ini, serta Pak Zainal ya selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalimantan Selatan, serta Bapak Ibu sekalian. Hari ini tuh ada 3 kegiatan Muhammadiyah. Yang pertama tadi yang diselenggarakan oleh PCPM, Cabang Pemuda Muhammadiyah, PCM Utara, PPOK Kaltautim, dan Basnas, kegiatan massal di SD Muhammadiyah 2 di Somber. Alhamdulillah tadi ada 28 anak yang akan dihitan. Tadi kami juga bertiga dan Pak Sarudi dan Pak Sony juga berada di sana. Dan hari ini juga ada kegiatan pagi itu sampai sore itu adalah kegiatan Komda, Konferensi Pimpinan Daerah UPM. Kegiatannya di Dispora. Jadi memang bagi-bagi ya. Nah, jadi kemarin di sini kalau memang nggak bisa sambutan yang di sana, mewakili yang di SD karena ada 2 yang hubungin dulu. Jadi itu ada yang menarik ketika saya membaca di sebuah majalah Muhammadiyah. Setelah langganan itu sudah bertahun-tahun, itu mewariskan juga dari bapak saya. Membaca majalah Suara Muhammadiyah, yang menarik adalah tentang LDK. Mungkin Bapak dan Ibu perlu kita kenalkan namanya LDK, Lembaga Dakwah Komunitas. Ada yang menarik, jadi di Jogja itu ada namanya istilah bikers muda, runners muda. Nah, bikers ini kan berarti identik dengan motor ya. Nah, ada mu-nya. Biasanya Muhammadiyah itu di belakang-belakangnya brandingnya, mereknya itu ada mu Muhammadiyah. Ada runners mu. Itu pelari-pelari Muhammadiyah. Nah, jadi mereka itu punya tujuan. Dakwah itu tidak, Muhammadiyah itu dakwahnya tidak hanya di mimbar pengajian, tapi dakwah melalui komunitas sepeda, motor, gitu ya. Dan karena di Jogja ini yang menginisiasi ada kampus UNY bersama Muhammadiyah Jogja dan UAD bersama Dahlan, dan masih sendiri-sendiri gitu ya. Mereka punya kegiatan-kegiatan entah pekanan atau bulanan, tapi untuk menyatukan mereka membuat tadi dengan atas nama tadi yang pacarnya menjadi satu. Dan kegiatannya sangat menarik ya. Selain mereka ini touring motor gitu ya, dan bersepeda, karena kan banyak tujuannya. Yang pertama sehat kalau yang lari. Yang bikers ini adalah selain memperkenalkan dakwah tadi, dakwah komunitas, juga membagikan sembako-sembako ketika dia berkunjung ke suatu tempat. Nah ini kan kalau kita melihat dari persepsi masyarakat biasa gitu ya, pasti kan akan mengundang simpati dan akan menimbulkan pertanyaan, ini apa sih komunitas apa? Karena dengan adanya hadir komunitas-komunitas ini, sasaran dakwah kita itu akan lebih luas, tidak semakin sempit yang hanya mungkin masjid ya, ada kita jadi ke rumah, tapi bisa menggait komunitas-komunitas yang belum mengenal Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di Balikpapan juga sudah ada sebenarnya yang diinisiasi oleh PCN Balikpapan Tengah dengan selalu pakai kaos ngopi, ngobrol perkara iman. Kalau IPM itu rapatnya juga istilahnya ngopi juga, ngobrol perkara ikatan. Nah alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan-kegiatan dakwah komunitas ini, kita bisa coba menggait sisi dakwah dari objek kita yang tadi yang berbasis komunitas-komunitas yang perlu digandeng supaya banyak semakin dikenal Muhammadiyah. Alhamdulillah kita juga kebantu sebenarnya dengan Pak Suci, Pak Rudi. Jadi banyak sekarang itu di Balikpapan itu saya juga cukup luar biasa ya. Sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah negeri itu banyak bela dirinya ke Pak Suci. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Artinya ini kan media-media dakwah juga gitu seperti itu. Tinggal bagaimana menguatkan. Tapi ada yang menarik juga. Saya baca itu menjadi refleksi bagi saya dan mungkin kebanyakan orang.
dalam temanya itu adalah kembali ke rumah kita, judul sebuah majalah itu. Ini sebuah otokritik kepada Muhammadiyah. Banyak orang tua yang aktivis Muhammadiyah itu yang anaknya tidak kembali aktif di Muhammadiyah. Itu saya baca di wawancara Pak Agung Danarto itu bagaimana supaya anak-anak keluarga biologis Muhammadiyah itu menjaga ideologi Muhammadiyah. Ternyata ada beberapa faktor. Di antaranya bisa jadi saat ayahnya, orang tuanya, ibunya yang ada di ayahnya di Muhammadiyah atau ibunya di Asia itu karena saking sibuknya di luar jarang memperkenalkan Muhammadiyah itu kepada keluarganya. Itu juga jadi PR kita itu. Kadang-kadang ini kritik tajam sebenarnya. Kita bisa berdakwah di luar, tetapi keluarga kita sendiri itu juga bisa tidak kita maksimalkan. Padahal tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Asia itu cara mengkader yang paling utama adalah kader dari keluarga sebelum dia mengkader dari sisi masyarakatnya. Jadi ini menjadi bagaimana nanti buat program-program yang bisa jadi kita juga bisa melibatkan keluarga-keluarga kita ini supaya tidak lepas Muhammadiyah dan Aisyahnya seperti itu. Termasuk faktor yang kedua adalah karena tadi keluarga Muhammadiyah ini tadi sudah sibuk, akhirnya jarang berkomunikasi dengan keluarganya. Yang akhirnya si anak melihat ya sudah aktivitas bapaknya ya itu saja tanpa mencoba mendekatkan anak-anaknya atau keluarganya kepada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Caranya banyak sebenarnya, di antaranya pelibatan keluarga Muhammadiyah di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Misalnya ketika ada kegiatan muscab, ada muktamar misalnya, bisa sama-sama diajak keluarganya untuk mengikuti mengenal Muhammadiyah itu sendiri. Meskipun juga ada salah satu yang bisa membuat mereka mendekatkan kepada Muhammadiyah adalah dari sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi. Sekolah di Muhammadiyah, tapi tidak ada jaminan juga ketika dia lulus dari sekolah Muhammadiyah dia akan kembali aktif di Muhammadiyah. Tapi pesannya yang selalu kita harus tanamkan, pesan Kiai Ahmad Dahlan itu, jadilah kamu dokter, jadilah kamu insinyur, jadilah kamu guru, jadilah kamu apa saja, jangan lupa kembali kepada Muhammadiyah. Artinya jangan terkesan kader-kader Muhammadiyah itu sebagai guru saja, ya, pimpinan amal usaha saja. Tetapi apapun profesinya yang kita diamanahi dengan jabatan kita, harus kita hidupkan Muhammadiyah. Mungkin itu ya coba kita buka insight pencerahan kita, sehingga ke depan pengajian yang diselenggarakan baik LPCR, Majelis Tabligh saling berkolaborasi, bekerja sama, sehingga menguatkan kita, karena memang PR kita sangat banyak, diantaranya bagaimana mencari kader-kader penerus nanti ke depan. Kalau nanti sudah Pak Hendro udah usia 60, 70 gitu ya kan, harus generasi, apalagi kami di wakil ketua bidang kader itu sangat butuh orang-orang yang benar-benar hidup di Muhammadiyah seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Wes selaku ketua LPCR, Pak Sena ketua PCM dan 48, Pak Rudi selaku Shodul Bait pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pengajian ini menambah selain wawasan keagamaan, perawat tali ukhuwah kita di sama-sama di keluarga Muhammadiyah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.